Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi antara sistem pertidaksamaan dengan sistem persamaan linear itu sangat berbeda ya. Bedanya di mana? Oke, jadi perbedaannya adalah, nah ini teman-teman, jadi SPL ini adalah sistem persamaan linear. Kalau ini SPTL itu adalah sistem pertidaksamaan linear. Jadi kita harus membedakan teman-teman antara sistem persamaan linear dengan sistem pertidaksamaan linear. Bedanya apa? Yang pertama adalah tanda hubungnya berbeda. Ya, jadi tanda penghubungnya itu berbeda, dan yang kedua adalah bentuk penyelesaiannya. Jadi seiring dengan penjelasan kita, ini akan kita bahas ya kedua perbedaan ini. Jadi kita harus ketahui teman-teman, apa sih itu pertidaksamaan dua variabel? Ya, pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel, yang mana variabelnya berderajat 1 atau berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Yang mana tanda ketidaksamaan itu ada 4. Yang pertama adalah lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Sehingga pertidaksamaan linear dapat dituliskan menjadi AX tambah BY lebih kecil C, dan pertidaksamaan yang kedua adalah AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C. Kemudian AX tambah BY lebih besar dari C. Kemudian yang keempat adalah AX tambah B lebih besar atau sama dengan C. Jadi ada 4 pertidaksamaan ya teman-teman. Jadi mengenai bentuk penyelesaian yang berbeda ya, bahwasanya persamaan linear dua variabel ini berupa himpunan pasangan titik-titik, dapat saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ini ada 2 titik ya, ada 2 titik, berarti kemudian pasangan titik-titik yang dimaksud ini kemudian dihubungkan sehingga akan membentuk persamaan garis lurus atau jadi seperti inilah bentuk penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Sementara jika dia adalah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, maka penyelesaiannya berupa daerah penyelesaian, yang mana daerah penyelesaian tersebut diarsir atau bagian yang bersih. Tergantung dari kesepakatan kita ya teman-teman, apakah daerah penyelesaian itu adalah bagian yang diarsir atau bagian yang bersih. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah jika kita sepakat bahwasanya yang diarsir itu adalah daerah himpunan penyelesaian atau himpunan penyelesaian, maka inilah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan linear. Seperti itu teman-teman. Dan dibatasi oleh garis persamaan linear. Jadi garis lurus ini adalah bentuk penyelesaian dari persamaan garis lurus teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk lebih paham, langsung saja kita masuk pada contoh soal ya. Namun ada langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian agar kita lebih mudah dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi dapat dilihat langkah-langkahnya di sini ya.
Jadi langkah-langkahnya teman-teman bisa dilihat ya. Yang pertama adalah kita ubah dulu tanda ketidaksamaan dari ketidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua adalah kita tentukan titik potongnya dan kita ambil X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Dan yang ketiga kita menggambar grafik dan yang terakhir kita lakukan uji titik. Nah, di sini saya sudah punya dua contoh soal teman-teman dapat dilihat ya. Soalnya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Soal yang pertama adalah jika A 4X kurang 3Y lebih besar atau sama dengan 24. Dan soal yang kedua itu mempunyai lebih dari satu pertidaksamaan. Bagaimana caranya? Sebentar kita lihat ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tadi katakan bahwa langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian yang pertama adalah dengan mengubah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Nah, ini yang dimaksud ya teman-teman. Jadi tandanya itu menggunakan tanda lebih besar. Jadi di sini meskipun lebih besar atau lebih kecil, pertama-tama itu kita harus mengubah tandanya menjadi kesamaan ya, seperti itu. Berarti ini kita ubah jadi yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan ya. Jadi 4X kurang 3Y sama dengan 24. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan titik potong sumbu X dan Y, yang mana kita ambil X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi untuk menentukan titik potongnya kita ambil X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya. Berarti kita substitusi nilai X ini pada persamaan yang tadi. Kita tulis dulu kembali persamaannya menjadi 4X kurang 3Y sama dengan 24. Untuk X sama dengan 0 ya. Jadi kita ambil dulu X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka kita substitusi X-nya pada persamaan menjadi 4 kali 0 kurang 3Y sama dengan 24. Bisa ya? Kemudian karena 4 kali 0 itu hasilnya 0, maka yang tersisa adalah minus 3Y sama dengan 24. Kita ingin Y-nya itu berdiri sendiri ya, makanya minus 3 itu harus pindah ke kanan. Jadinya adalah 24 per minus 3 teman-teman. Kemudian Y diperoleh 24 bagi minus 3 itu sama dengan minus 8. Oke, sehingga diperoleh X, Y, jadi ini titik potongnya teman-teman. X, Y itu adalah 0, minus, betul sekali, 0, minus 8 teman-teman. Selanjutnya untuk, jadi ini ya. Kemudian untuk Y sama dengan 0. Kemudian, jadi untuk Y sama dengan 0, kita tulis kembali persamaannya. Ini supaya lebih ditandai ya. Persamaan tadi adalah 4X kurang 3Y sama dengan 24. Kita substitusi nilai Y sama dengan 0. Substitusi maksudnya kita mengganti Y ya, variabel Y dengan 0. Berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang tersisa adalah 4X karena 3 kali 0 itu sudah habis. Jadi yang tersisa 4X sama dengan 24. Sama yang tadi, X-nya kita biarkan sendiri. Berarti 4-nya pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian. Dan diperoleh 24 bagi 4 itu adalah 6. Maka titik potong yang diperoleh adalah X, Y sama dengan 6,0. Dari mana 6? Dari sini ya. Dari mana 0-nya? Ya, dari sini teman-teman. Oke? Oke. Langkah yang ketiga adalah menggambar grafik. Nah, untuk menggambar grafik teman-teman, kita harus lihat dulu titik potong yang telah kita peroleh. Kenapa ini lebih banyak ke daerah negatif ya, jadi ini ke bawah daerah negatifnya lebih banyak, bukan ke atas ya, karena kita peroleh titik potong X, Y itu adalah 0, minus 8 dan 6,0.
Jadi Y-nya itu adalah minus 8, berarti lebih banyak ke bawah. Jadi ini minus 8 posisinya di sini teman-teman. Oke. Dan selanjutnya adalah 6,0. 6,0 itu adalah di sini. Oke. Dan ini sudah kita peroleh garis lurus atau kalau persamaan garis lurus, persamaan linear dua variabel teman-teman, maka penyelesaiannya cukup sampai di sini. Kita sudah memperoleh hasil dari persamaan linear dua variabel. Karena dengan mendapatkan garis lurus ini berarti penyelesaian dari persamaan linear dua variabel sudah kita peroleh. Namun untuk pertidaksamaan linear dua variabel masih akan kita lanjut prosesnya teman-teman, yaitu kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita harus uji titik dulu dengan mengambil titik uji x, y ya 0,0. Jadi titik 0,0 ini kita substitusi pada persamaan pada pertidaksamaan tadi ya yang ada pada soal. Jadi kita ambil pertidaksamaannya kembali, kita tuliskan kembali pertidaksamaannya, yakni 4x jadi ini kurang ya teman-teman, jadi saya tuliskan kembali saja 4x kurang 3y lebih besar atau sama dengan 24. Nah, sekarang kita ambil x, y, kita substitusi nilai 0,0 ini pada pertidaksamaan. Jadi kita masukkan nilai x-nya 0, maka seperti ini, kita ganti x-nya 0, kemudian kita ganti y-nya juga 0. Oke. Dan diperoleh 4 kali 0, 0, 3 kali 0, 0 juga, berarti diperoleh 0 lebih besar atau sama dengan 24. Nah, pertanyaannya adalah apakah 0 ini memang lebih besar dari 24? Nah, ternyata pernyataannya salah ya teman-teman. Nah, ini pernyataan salah ya. Nah, kan titik 0,0 itu ada di sini teman-teman. Ya, ini titik 0,0 pas di sudut ini ya. Sementara ketika kita menggunakan titik 0,0, katanya pernyataan salah, berarti daerah yang diarsir adalah atau daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0. Oke, jadi daerah himpunan penyelesaian itu kita sepakat untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama adalah daerah yang diarsir ya. Jadi saya tuliskan ini DHP, bahwasanya yang diarsir itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau di sini misalkan kita menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan, artinya kan betul, pernyataannya betul bahwasanya 0 itu lebih kecil atau sama dengan 24. Kalau pernyataan betul, berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah jawaban dari soal kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, sudah selesai untuk contoh soal yang pertama. Berikutnya kita ke contoh soal yang kedua. Jadi contoh kedua adalah x tambah y lebih kecil atau sama dengan 9, 6x tambah 11y lebih kecil 66, dan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk pertidaksamaan ini kita cuma fokus pada dua pertidaksamaan ini ya. Untuk ini x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0 itu cuma pembatas pada saat kita menggambar grafiknya nanti teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada langkah yang pertama. Kita mengubah pertidaksamaannya dulu. Jadi ini pertidaksamaan yang pertama ya. X tambah Y sama dengan 9. Jadi kita ubah dulu pertidaksamaan yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan titik potong. Kita ambil X sama dengan 0. Oke. Jadi untuk X sama dengan 0, teman-teman perhatikan.
Untuk X sama dengan 0, kita substitusi nilai X, kita ambil nilai X yang sama dengan 0, berarti jadinya 0 tambah Y sama dengan 9, dan Y sama dengan 9. Jadi diperoleh X, Y sama dengan 0,9. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 0. Oke, untuk Y sama dengan 0, kita tulis dulu persamaannya. Ya, selanjutnya kita substitusi nilai Y-nya, berarti Y-nya sama dengan 0 sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9 dan X, Y sama dengan 9,0. Sama dengan cara yang tadi ya. Nah, sekarang X tambah Y. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, 6X tambah 11Y lebih kecil dari 66. Kita jadikan persamaan teman-teman, ya seperti ini. Nah, sekarang kita ambil X sama dengan 0, berarti kita substitusi nilai X nya, kita ganti X nya dengan 0, kemudian tambah 11Y sama dengan 66. 6 kali 0, 0 ya. Dan tersisa adalah 11Y sama dengan 66. Berarti Y sama dengan 66 per 11. Dan kita peroleh Y-nya sama dengan 6. Sehingga titik fotonya adalah 0,6. Oke ya. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0. Jadi ini ke sini ya teman-teman, ini juga sama dengan ini. Untuk Y sama dengan 0, kita tulis dulu persamaannya teman-teman, sama dengan 66. Selanjutnya kita ganti nilai Y-nya dengan 0. Oke, seperti ini, sehingga diperoleh 6X sama dengan 66 dan X sama dengan 11 ya. Oke, dan X, Y sama dengan 11,0. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan titik-titik potong, kita tinggal menggambarkan grafiknya ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan titik-titiknya. Yang pertama adalah titik 0,9, yang kedua adalah titik 9,0 ya. Sekarang kita hubungkan. Jadi ini sudah kita hubungkan teman-teman. Selanjutnya titik 11,0 ya, titik 11,0 berarti berada di titik ini ya. Sekarang titik yang kedua adalah titik 0,6 ya. Kemudian kita hubungkan kembali. Nah, di sini garis yang kedua itu garisnya terputus-putus karena pada soal dikatakan bahwa 6X tambah 11Y lebih kecil dari 66. Jadi tanda ketidaksamaan tidak menggunakan lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi kalau dia menggunakan lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan, maka dia menggunakan garis seperti ini teman-teman. Ini ya, jadi garisnya tidak terputus-putus. Berbeda kalau tandanya cuma menggunakan lebih kecil saja atau lebih besar saja, maka ini garisnya terputus-putus. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini dipahami kalau dia lebih kecil atau lebih besar, dia terputus-putus garisnya. Oke, sekarang kita harus sepakat teman-teman. Pertidaksamaan yang pertama itu X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 9. Di sini saya punya trik teman-teman, bisa lihat triknya. Yang ini ya, triknya. Teman-teman, jadi ini adalah trik dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian ya. Silahkan di screenshot triknya agar tidak terlewatkan. Jadi triknya itu menggunakan tabel teman-teman. Kalau tandanya lebih kecil atau sama dengan, lalu koefisien dari A itu lebih besar dari 0, maka
daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah ke sebelah kiri garis. Oke, berarti daerah himpunan penyelesaian di sebelah kiri garis. Nah, sekarang kita sepakat ya teman-teman, kalau daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang bersih. Ini khusus untuk contoh yang kedua saja ya. Kalau contoh yang pertama tadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir. Khusus untuk contoh kedua, daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang bersih atau yang tidak diarsir. Nah, karena menggunakan tanda lebih kecil, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri garis. Berada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita arsir yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kemudian pertidaksamaan kedua adalah 6x tambah 11y lebih kecil dari 66. Daerah himpunan penyelesaiannya juga itu karena dia menggunakan tanda lebih kecil. Jadi ini pertidaksamaan yang kedua ya, pertidaksamaannya 6x tambah 11y lebih kecil dari 66. Menggunakan tanda lebih kecil teman-teman, berarti daerah himpunan penyelesaian juga ke sebelah kiri garis kayak teman-teman. Jadi ini daerah himpunan penyelesaian, berarti kita arsir bagian yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Seperti ini. Kemudian masih ada syarat berikutnya teman-teman. Ini ya pertidaksamaan dari soal. Yang pertama adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kalau X lebih besar atau sama dengan 0, ini kan sumbu X teman-teman. Ini kan sumbu X ya. Nah, ini semua daerah positif semua. Berarti yang di sebelah sini adalah daerah himpunan penyelesaian. Semua yang berada di titik 0 hingga ke sana, ke sebelah kanan, itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Berarti daerah minus, ini kan di sini daerah minus teman-teman ya. Berarti ini bukan himpunan penyelesaian. Berarti kita arsir lagi. Oke, ini sudah kita arsir bagian yang bukan merupakan penyelesaian ya. Nah, sekarang pertidaksamaan yang keempat adalah Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini kan Y teman-teman, dan ini adalah daerah minus. Berarti yang ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwasanya daerah yang bersih ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, pada video yang lain saya sudah pernah menjelaskan juga tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada video tersebut saya mengarsir daerah himpunan penyelesaian, jadi agak bingung dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi sekarang saya mengambil daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang bersih, supaya teman-teman bisa paham ya. Bisa dilihat videonya dalam rekomendasi video ini ya. Oke. Nah, baik, kalau sudah seperti ini teman-teman, soal yang kedua kita sudah peroleh hasilnya. Oke deh, sudah selesai materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan seperti biasa teman-teman, di akhir pembahasan materi kita ada latihan soal ya. Jadi di sini ada satu contoh soal tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi contohnya ini, soalnya ini sama dengan contoh yang kedua tadi. Oke teman-teman, selamat belajar dari rumah. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.